Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu diagnosa keperawatan jiwa yang harus dipahami oleh para mahasiswa, yaitu diagnosa keperawatan gangguan persepsi sensori halusinasi. Penulisan diagnosa keperawatan gangguan persepsi sensori halusinasi ini ada beberapa variasi. Yang pertama yaitu dari Kesepakatan Konferensi Nasional Keperawatan Jiwa, kemudian menurut Nanda Internasional, dan yang ketiga berdasarkan Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia atau SDKI. Yang pertama, berdasarkan Kesepakatan Konferensi Nasional Keperawatan Jiwa, pada awalnya penulisan diagnosis keperawatan jiwa itu berbentuk problem berhubungan dengan etiologi. Jadi ada dua komponen saja, yaitu problem, masalah, dan etiologi atau penyebab. Pada rumusan diagnosis ini, rencana tindakan intervensi keperawatan yang disusun itu untuk mengatasi etiologi, penyebab, bukan problem. Ya, jadi sekali lagi, bukan problem yang diatasi, tapi etiologi. Ini contoh penulisannya. Perubahan sensori persepsi halusinasi, dengar berhubungan dengan menarik diri. Ini contoh diagnosis keperawatan yang awal mula digunakan berdasarkan kesepakatan Konferensi Nasional Keperawatan Jiwa. Nah, pada contoh di atas, pada contoh diagnosa ini, rencana tindakan disusun untuk mengatasi masalah isolasi sosial, menarik diri, bukan perubahan sensori persepsi halusinasi yang diatasi. Nah, sejak KONAS atau Konferensi Nasional yang ketiga di Semarang, disepakati bahwa rumusan diagnosis keperawatan jiwa dibuat menjadi tunggal, sehingga hanya menyebutkan problem tanpa perlu menuliskan etiologi. Yang demikian, maka konsekuensinya adalah rencana tindakan diarahkan untuk mengatasi masalah atau problem. Contoh penulisannya adalah seperti ini, gangguan persepsi sensori halusinasi, tuliskan halusinasinya sesuai dengan jenisnya. Jadi misalnya halusinasi pendengaran, halusinasi penglihatan, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat dengan sebelumnya bahwa ada perbedaan penulisan diagnosis. Kalau yang sebelumnya tadi adalah gangguan sensori persepsi, nah yang sekarang ini yang ini gangguan persepsi sensori halusinasi. Kemudian yang kedua kita lihat dari Nanda Internasional. Nah, ternyata diagnosis gangguan persepsi sensori halusinasi ini tidak dikenal dalam taksonomi Nanda Internasional. Jadi kalau kita buka di Nanda 2015 dan 2017, 2015-2017, kita lihat di sini bahwa di domain 5 perception, cognition, di kelas 3 sensation, perception, ini ternyata diagnosis yang berkaitan dengan gangguan persepsi sensori itu tidak ada. Kemudian kita lihat di Nanda 2018-2020 juga masih di domain 5, kelas 3, maka kita temukan di sini bahwa pada kelas ini tidak memiliki diagnosis. Jadi memang di Nanda tidak ada diagnosis keperawatan gangguan persepsi sensori halusinasi. Mengapa? Karena menurut Nanda Internasional, halusinasi itu bukanlah label suatu diagnosis, tetapi sebagai simptom dari diagnosis keperawatan. Simptom atau gejala dari diagnosis keperawatan. Nah, halusinasi sendiri dalam taksonomi Nanda adalah sebagai simptom atau gejala dari diagnosis keperawatan acute confusion. Nah, itu saudara-saudara bisa cek di link ini untuk membuktikan bahwa ternyata salah satu gejala dari konfusi akut itu adalah halusinasi. Jadi menurut Nanda halusinasi bukan
diagnosis keperawatan atau bukan label suatu diagnosis keperawatan, tapi dia adalah simptom atau gejala dari diagnosis keperawatan, khususnya diagnosis keperawatan konfusi akut. Yang ketiga, kita lihat berdasarkan standar diagnosis keperawatan Indonesia atau SDKI. Berdasarkan SDKI, diagnosis keperawatan yang tertulis adalah gangguan persepsi sensori. Kodenya adalah D0085, kategorinya psikologis, subkategorinya integritas ego. Dengan demikian kita bisa melihat ada variasi penulisan diagnosisnya dari 3 sumber tadi. Yang pertama, KONAS jiwa, gangguan persepsi sensori, halusinasi, disebutkan jenis halusinasinya. Kemudian dari Nanda tidak ada atau tidak ditemukan diagnosis. Sedangkan menurut SDKI, gangguan persepsi sensori. Nah, di rumah sakit jiwa yang digunakan saat ini adalah diagnosis keperawatan yang dirumuskan atau disepakati dalam Konferensi Nasional Keperawatan Jiwa. Jadi di rumah sakit jiwa seluruh Indonesia, termasuk Rumah Sakit Jiwa Atmausada Mahakam Samarinda, hingga saat ini menggunakan diagnosis berdasarkan KONAS jiwa. Walaupun memang beberapa waktu yang lalu Rumah Sakit Atmausada Mahakam sedang menyusun standar asuhan keperawatan termasuk di dalamnya diagnosis keperawatan yang mengacu kepada SDKI, tetapi nanti akan kita lihat apakah SAK tersebut sudah berlaku atau belum, sehingga kita nanti pada saat praktik akan menyesuaikan dengan apa yang berlaku di rumah sakit. Demikian penjelasan saya untuk sementara berkaitan dengan diagnosa keperawatan gangguan persepsi sensori. Terima kasih.